yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, disebut sebagai salah satu pejabat negara. Nah, dalam menjalankan tugas dan DPR atau lembaga legislatif itu dibantu sekretariat DPR. Sekretariat DPR adalah aparatur pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada DPR. Sekretaris Jenderal beserta perangkatnya merupakan pegawai negeri sipil. Anggota DPR selaku pejabat negara dan Sekretaris Jenderal beserta perangkatnya selaku negeri sipil merupakan fungsionaris yang menjalankan dan fungsi yang melekat pada institusi lembaga legislatif. Sekretaris Jenderal beserta perangkatnya bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Itu diatur di dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI. Secara teoretik, pejabat negara adalah seseorang atau beberapa orang yang diangkat untuk menjalankan fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan. Karena dalam konteks hukum administrasi, kewenangan itu dilekatkan pada jabatan, kemudian dilaksanakan oleh fungsionaris, yaitu para pejabat itu, atau seorang pejabat, tergantung pada jenis jabatannya. Ada jabatan yang sifatnya tunggal, seperti kepala desa, bupati, wali kota, presiden itu tunggal. Ada yang sifatnya beraktivitas seperti dewan, majelis, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang perlu disampaikan juga pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil adalah seseorang yang ditetapkan untuk memberikan dukungan administrasi pemerintahan pada institusi negara dan pemerintahan. Pegawai negeri sipil bekerja tanpa dibatasi oleh periodisasi tertentu, tetapi bekerja terus sampai usia pensiun. Mereka menjalankan tugas dan mereka memiliki apa yang dikenal dengan istilah Diensbetrachtung atau hubungan dinas publik. Dan itu terjadi hubungan dinas publik itu ketika ia diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai PNS. Adanya hubungan dinas publik itu melahirkan hubungan yang sifatnya atasan bawahan atau hubungan subordinatif dengan pemerintah. Lain bahwa publik itu terjadilah monoloyalitas pegawai negeri sipil terhadap negara atau pemerintah. Oleh karena itu, undang-undang lama menyebut PNS itu sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan mengabdi pada negara sampai berakhir masa pekerjaannya atau masa pensiun. Apa yang dimaksud dengan pensiun? Dalam beberapa ketentuan disebutkan pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri yang selama bertahun-tahun bekerja di dinas pemerintah. Dan ini diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk undang-undang yang sudah diganti, tetapi substansinya masih tetap dijalankan sampai hari ini. Yaitu pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Dan disebutkan bahwa sumber pembiayaan